Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kaum wanita Mahanaim Bandung. Mari ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatukan hati kita akan memuji memuliakan Tuhan. Biarlah kita boleh berkumpul di dalam kasih Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Kita katakan, saat kami berkumpul, Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa dalam surga, sungguh pagi ini kami merasakan sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kami boleh terpelihara sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi yang begitu baik ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyatukan hati kami untuk kami mengambil saat teduh, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh memuji-muji Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk selalu bersekutu di hadapan-Mu. Kepuasan kami hanya di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini, baik pujian yang kami naikkan maupun firman yang akan kami dengar. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami mau beribadah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagi setiap kita, wanita-wanitanya Tuhan, apapun yang boleh terjadi di sekitar kita, tetap percayai dan imani bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan,
Tuhan, supaya kita bisa memuji Tuhan dengan puas, dengan bebas. Kita boleh menceritakan apapun di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian lagu ini. Di hadirat-Mu kami puas. setia-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan mendekatkan diri kepada Engkau. Dengan kami bersama-sama akan menikmati suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamalah hati kami Bapa, lembutkanlah setiap kami, agar bersama dengan firman-Mu kami boleh dihidupkan kembali roh kami, jiwa kami, bahkan semangat kami di dalam mengiring Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun, mengajar setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya.
Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Bahkan siapapun kita yang hari ini boleh ada bersama-sama kembali menikmati kabar sukacita di ibadah Komisi Wanita GPDI Mahanaim di tempat ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah membawa kita di dalam pujian penyembahan. Saya yakin dan percaya kita semua boleh merasakan, menikmati hadirat Tuhan ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya pagi hari ini kembali hati kita mau diisi dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang terus datang untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Amin. Tema dari firman Tuhan pagi hari ini adalah bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, seringkali kita mengukur berkat Tuhan ketika keberadaan kita semuanya baik, keadaan kita semuanya tercukupi, keadaan kita semuanya dalam keadaan aman. Dan dengan mudahnya kita boleh naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya, dengan kondisi yang terbalik, mungkin ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan masalah, ada beban yang berat, ada pergumulan yang sedang kita hadapi, kita sepertinya mau katakan bahwa hidup kita tidak diberkati Tuhan. Dan kita mungkin sulit untuk mengucap syukur. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa kita diajak oleh pemazmur ini untuk boleh menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur 107 ini bagaimana diceritakan di sini tentang nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ya, bagaimana menceritakan bangsa Israel yang dilepaskan dari pembebasan, perbudakan yang ada di Babel. Tuhan lepaskan, Tuhan tebus sehingga ada di dalam kembali ke tanah perjanjian, kembali memiliki kehidupan yang merdeka. Ya, kalau kita simak mulai dari ayat-ayat yang ada di 107 ini, nanti ibu-ibu boleh buka, baca ya bagaimana ada apa yang ada tercantum di pasal ini. Di sini digambarkan bagaimana mereka ada dalam keadaan lapar dan dahaga, mereka dalam keadaan perhambaan, sakit parah sampai ujungnya menuju maut. Bahkan mereka umat Tuhan ini ada di dalam bahaya badai. Tetapi semuanya boleh Tuhan luputkan, semuanya boleh Tuhan bebaskan. Sehingga umat Tuhan ini diajak untuk selalu bersyukur karena kasih Tuhan, bukan karena perbuatan dari bangsa ini sendiri. Ya, kalau kita lihat ada 4 ayat yang bunyinya sama di dalam Mazmur 107 ini. Kita lihat ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian juga di ayat yang ke-15 bunyinya sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kalau ibu-ibu boleh baca kembali di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-31 bunyinya sama. Artinya ada satu penekanan yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini, bahwa umat Tuhan dibawa untuk menaikkan syukur kepada Tuhan bukan karena apapun yang sedang dialami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang terus ada dan selalu ada bagi umatnya. Ya, dan di sini jelas sekali firman Tuhan ketika umat Tuhan, kita tahu bangsa Israel, ya, mereka umat yang mudah sekali berubah setia. Mereka mudah sekali untuk tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka dikatakan umat Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Kalau Tuhan mau menunjukkan kasih setianya dengan melihat kondisi keberadaan bangsa ini, tentu kasih setia Tuhan tidak akan dinyatakan.
Bukan berarti bangsa ini baik, bangsa ini setia, Tuhan tunjukkan kasih setianya. Tetapi disinilah anugerah yang besar yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap keberadaan mereka, kesusahan mereka, penderitaan mereka. Mereka diajak untuk bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan mereka. Buktinya apa? Mereka dibebaskan dari segala hal yang mereka alami. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka boleh kembali hidup dengan sebagai orang yang merdeka. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana di dalam Mazmur 107 ini yang akan kita pelajari, ketika mereka dibebaskan, ketika mereka ada di dalam masalah, ketika mereka ada di dalam perhambaan itu, apa yang harus mereka lakukan selain mereka bersyukur kepada Tuhan? Yaitu yang kedua adalah mereka harus terus berseru kepada nama Tuhan. Ya, di sini di dalam ayat yang ke-6 kita lihat Mazmur 107 ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ibu-ibu yang diberkati, ayat 6 ini berseru kepada Tuhan bukan hanya satu kali. Kembali ada 4 ayat yang sama yang dinyatakan di dalam Mazmur itu. Kita lihat, baca kembali tadi ayat 6, sekarang ayat yang ke-13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Bahkan di ayat 19, ayat 28, ibu-ibu boleh baca apa yang dikatakan di situ dengan bunyi yang sama. Jadi sungguh indah, sungguh luar biasa Mazmur 107 ini. Ada 4 kata yang diulang, 4 ayat yang diulang tentang bersyukur karena kasih setia Tuhan. Dan ada 4 ayat juga yang diulang tentang berseru kepada Tuhan sehingga ada pembebasan. Tentu hal ini menjadi satu perenungan bagi kita pagi ini. Bagaimana ketika kita menghadapi segala kehidupan ini, sepertinya mungkin kita sama seperti bangsa Israel yang ada di dalam perbudakan, mungkin ada dalam masalah, kesakitan, mungkin ada badai hidup yang sedang kita alami. Firman Tuhan memberikan satu pengertian kepada kita apa yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus bersyukur karena kasih setia Tuhan. Ya, jadi ketika kita mungkin dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan susah, masalah, kita tetap harus bersyukur. Bukan karena kondisi kita, tetapi bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kita untuk selama-lamanya. Amin. Mungkin sulit untuk kita lakukan karena mungkin keadaan kita sedang tidak baik. Tetapi inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ucapan syukur kita bukan berdasarkan karena kita memiliki makanan, atau kita memiliki pakaian, atau kita memiliki rumah, memiliki benda-benda yang lain, harta kekayaan, bukan. Sekalipun mungkin kondisi kita baik, tetapi ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kita. Apa itu kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan itu ketika Tuhan nyatakan perjanjiannya di dalam kehidupan kita. Janji-janji firman Tuhan itu selalu tergenapi di dalam kehidupan kita. Itulah bentuk dari kesetiaan Tuhan bagi kita semua. Jadi ucapan syukur kita harus naikkan. Bukan berarti kita hari ini misalkan mendapatkan berkat, mendapatkan satu anugerah hadiah mungkin, atau mendapatkan hal-hal yang lain. Tetapi mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Yang walaupun kalau kita melihat situasi kondisi hari-hari ini sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Apa yang kita alami mungkin di sekitar kita, atau keluarga kita, teman kita, sahabat kita, mereka yang mungkin sepertinya Tuhan izinkan untuk menerima sakit penyakit, bahkan sampai ada teman kita, kekasih-kekasih kita yang Tuhan izinkan untuk dipanggil kembali ke rumah Bapa. Mungkin kita mau katakan sulit untuk kita boleh bersyukur akan kasih setia Tuhan. Tapi ingat bahwa hari ini kalau kita boleh dimampukan, itu semua karena kasih setia daripada Tuhan. Padahal mungkin kita dalam kedukaan, dalam suasana kehilangan,
itu juga adalah satu bentuk kasih setia Tuhan. Karena Tuhan begitu setia kepada janjinya. Bukankah setiap kita umat-umat Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan panggil, ini adalah satu hal yang berharga di mata Tuhan. Untuk setiap kematian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin ada penghiburan yang Roh Kudus boleh kerjakan dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesedihan, mungkin dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jadi jangan sampai kita meragukan kasih setia Tuhan. Terlebih ketika Yesus yang mau mati, yang rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Inilah satu karya kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kasih setia Tuhan, berkat Tuhan tidak bisa kita ukur dengan apa yang kita miliki, mungkin seperti harta benda kita, apapun yang nampaknya hanya dalam keadaan jasmani ini. Tetapi kasih setia Tuhan itu adalah satu karya yang besar, anugerah yang besar. Nafas hidup yang Tuhan beri, itu adalah kasih setia dari Tuhan. Kemampuan kita untuk melalui setiap badai kehidupan ini, untuk melalui pandemi ini pun, ya, ini adalah kasih setia Tuhan. Boleh ibu-ibu mungkin meminum minuman atau vitamin-vitamin yang menguatkan tubuh. Tetapi ingat, kekuatan kita, sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Karena dialah pokok anggur yang benar. Injil Yohanes pasal 15 sangat jelas bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Suatu pokok anggur adalah satu hal yang kokoh, sedangkan kita adalah hanya ranting-rantingnya yang nempel kepada pokok anggur itu. Nah, inilah kasih setia Tuhan. Kalau kita kuat, kita mampu, kita bisa berjuang, melawan, melewati semuanya. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang dalam menghadapi penyakit, ya, untuk menerima kesembuhan. Ada yang sedang isolasi mandiri pun. Kalau ibu-ibu semua boleh terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri yang dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua, selain kita harus bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kita juga harus terus datang berseru kepada Tuhan. Melalui setiap doa-doa kita, melalui setiap jam-jam saat teduh kita di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Curahkan isi hati kita di hadapannya. Karena dialah, Allah adalah tempat perlindungan kita. Terus kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan di dalam kita menghadapi semuanya. Sehingga kehidupan kita boleh dilepaskan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, boleh dimampukan. Sehingga ada ucapan syukur yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya pemazmur di dalam Mazmur 107 ini, ayat ini berlaku bagi umat Israel. Tetapi bagi kita juga sebagai umat-umat tebusan Tuhan, kita ingin alami bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, tidak pernah bergeser. Sekalipun mungkin kita mundur, sekalipun mungkin kita seringkali kecewa, seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali kita berontak kepada Tuhan. Tetapi perjanjian Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu ya melewati setiap kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-50 demikian bunyi firman Tuhan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Janji Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menghidupkan kita.
Itulah yang akan memampukan kita menghadapi segala keadaan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kita mau yakin dan percaya kepada janji Tuhan. Dalam sengsaraku, penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah satu anugerah Tuhan. Tuhan nyatakan janji setianya kepada kita melalui firman Tuhan, ayat-ayat yang boleh terus menguatkan, meneguhkan kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sejenak merenungkan bagaimana begitu besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mampukan kita ketika mungkin ada badai kehidupan ini. Kita bisa terobos. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena kasih setia Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang dalam kelemahan Tuhan boleh kuatkan. Bahkan mungkin kita boleh mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana di dalam kondisi krisis ini pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini mari saya mengajak ibu-ibu yang kekasih yang ada di rumah, siapapun kita yang menikmati kabar sukacita ini. Jangan sampai mulut kita tertutup untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, untuk tidak menaikkan pujian kepada Tuhan, untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Karena begitu beban berat kita. Bahkan mungkin ada yang lemah sampai kita tidak mampu lagi, tidak mau lagi untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kasih setianya yang selalu baru tiap pagi, seperti ayat yang dibaca tadi di pembukaan. Bagaimana sungguh luar biasa. Biarlah pagi hari ini, mari kita minta Tuhan baharui kehidupan kita. Terus ingatkan kita kepada kasih setia Tuhan yang selalu ada, selalu baru bagi kehidupan kita semua. Dan kita mau terus andalkan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Nyawanya saja, dirinya saja sudah Tuhan nyatakan, Tuhan berikan melalui pribadi Yesus menebus kita. Terlebih ya, segala kehidupan masalah-masalah kita pasti Tuhan akan sanggup selesaikan bagi kita. Kita mampu menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Biarlah mari pagi hari ini kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Ya, dan biarlah bibir kita, jiwa kita boleh terus mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Saya rindu pagi hari ini menyapa ibu-ibu, orang tua kami ya yang sudah lama mungkin tidak bertemu. Tante Liliana yang ada di Surabaya, apa kabar? Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai Tante Liliana. Bahkan mungkin ada Ibu Ike. Apa kabar Ibu Ike? Saya percaya kasih setia Tuhan terus menyertai Ibu Ike walaupun mungkin kita tidak bertemu. Bahkan untuk ibu-ibu yang lain, ada Tante Eva, Oma Kati, Ibu Agnes, dan ibu-ibu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang menjadi doa kami adalah kita semua boleh terpelihara di dalam Tuhan. Dan biarlah kita tetap mampu menaikkan syukur kita kepada Tuhan apapun keberadaan kita hari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh merema dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini, mari sama-sama kita luangkan waktu untuk kita boleh merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita, yang sanggup
membuat keadaan kita menjadi baik, menjadi tenang. Apapun di sekitar kita, kita percaya kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur lewat pujian kita saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Haleluya, puji nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Aku renungkan kasih setiamu. Sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepas sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Sama-sama kita katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memakamkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biarlah setiap keberadaan kita hari ini terus berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih setianya melebihi hidup, dan biarlah bibir kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibir kami seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Biar terima kasih Yesus. Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari sama-sama kita berdoa, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengenali setiap pribadi kami Tuhan. Engkau mengenali setiap keberadaan kami saat ini. Tetapi kami bersyukur kalau kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang boleh kami rasakan hari lepas hari, sehingga kami boleh mampu, kami boleh kuat dalam kami menghadapi setiap kehidupan ini. Oleh sebab itu biarlah jiwa kami, bibir kami, mulut kami boleh terus mengagungkan
Engkau Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu sampai pada kekekalan. Kasih setiamu yang menebus setiap kehidupan kami semuanya. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh kaum wanitamu. Siapapun yang hari ini boleh menikmati ibadah kami, ibadah dari Komisi Wanita di tempat ini, biarlah boleh menjadi berkat Tuhan. Kehidupan kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terus Tuhan, mampukan kami untuk melalui setiap badai kehidupan, setiap apapun yang kami boleh alami Tuhan. Karena ada kasih setia Tuhan, ada janji Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami semuanya. Kami kuat bersama dengan Engkau. Pagi ini kami yakin ada kemenangan, ada sukacita, ada kebebasan yang Tuhan boleh berikan bagi kami semuanya, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh kaum wanitamu yang ada, seluruh yang ambil bagian pada pagi ini. Ibu yang ada boleh memuji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati, bahkan seluruh keberadaan kami taruh dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap ibu-ibu yang boleh setia di dalam ibadah Komisi Wanita di tempat ini. Bahkan semua ibu-ibu yang boleh melayani pagi hari ini. Biarlah kita tetap terus semangat di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Nya bagi kita. Terima kasih. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus